Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sartika Wahinurjana. Di sini saya akan membimbing jalannya presentasi pada malam hari ini mengenai rancangan sediaan dry sirup bahan aktif aluminium hidroksida atau ALOH3 yang disusun oleh kelompok 1. Langsung saja, nama-nama dari anggota kelompok 1 yaitu Bramantio yang berperan yang mengkontribusi pada IPC dan EPC, kemudian ada Ridani, yaitu latar belakang bahan aktif dan tinjauan farmakologi, Nur Hikmah Tunazila, EPC dan SOP, Irene Etanono, sebagai rancangan kemasan dan kadaluarsa, Muhammad Nazril, perhitungan, Sartika, formula baku dan rancangan spesifikasi serta editor, kemudian ada Fatia Salim bagian perhitungan, Syarul Hafabanyo, alur produksi, skala pilot, dan subproduksi, kemudian Wanur Afifah, tinjauan bentuk sediaan, Dila Safiratul Hasanah, latar belakang bahan aktif dan tinjauan farmakologi, Opera Klasafe, perhitungan dan alur produksi skala lab, Restin Faridah, skema penentuan bahan dan formulasi baku, Ferelia Kaprina, tinjauan bahan aktif, Devina Amelia Mirzad, tinjauan bahan tambahan dan formulasi bahan baku, Paulina Mednomba, alur produksi skala lab, Kristeria Alexander Taran sebagai formulasi. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita masuk kepada praformulasi yang akan dipaparkan oleh teman saya, Bram. Kepada Bram, saya persilahkan. Bisa menerima baik, terima kasih. Untuk tinjauan bahan aktifnya, latar belakang bahan aktif yaitu nama bahan obatnya yang bernama aluminium hidroksida dengan nama kimianya ALOH3 dan struktur kimianya ada di gambar bagian kanan. Untuk BM-nya sendiri adalah 780. Untuk efek terapiknya yaitu mengatasi gejala akibat produksi asam lambung berlebih seperti nyeri ulu hati, sering bersendawa, dan perut gembung. Nah, menetralkan asam lambungnya itu lambat, tetapi masa kerjanya panjang. Untuk dosis pemakaiannya yaitu menurut BNF, dewasa 1 kapsul 4 kali sehari diminum sebelum tidur. Untuk pemberian sendiri menurut HI yaitu serbuk amov, putih, tidak berbau, dan tidak berasa. Next. Lalu yang kedua adalah tinjauan farmakologi bahan obat. Untuk farmakokinetiknya yaitu aluminium hidroksida diberikan secara oral. Bereaksi berlahan dengan asam klorida di lambung untuk membentuk aluminium klorida yang larut. Beberapa di antaranya adalah diserap. Adanya makanan atau faktor lain yang menurunkan pengosongan lambung memperpanjang ketersediaan aluminium hidroksida untuk bereaksi dan dapat meningkatkan jumlah aluminium klorida yang terbentuk. Sekitar 100-500 mikrogram kation dilaporkan setiap dari dosis harian standar antacid yang mengandung aluminium, yang menyebabkan sekitar 2 kali lipat konsentrasi aluminium biasa dalam plasma pasien dengan fungsi ginjal normal. Dikutip dari Martindale at halaman 1077. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu dapat menyebabkan konstipasi. Dosis besar dapat menyebabkan obstruksi usus dengan diet fosfat dan dapat menyebabkan depresi fosfat disertai dengan meningkatkan resorpsi tulang dan hiperkalusia dengan risiko osteomalacia. Untuk efek samping hiperalumenia konspirasi yaitu gangguan hati hindari, dapat menyebabkan konstipasi yang dapat mencetuskan koma, gangguan ginjal, ada risiko akumulasi dan keracunan aluminium dengan antasida yang mengandung aluminium garam. Penyerapan aluminium dan garam aluminium adalah tingkatkan oleh sitrat yang terkandung dalam banyak preparat effervescent seperti analgesik effervescent. Toksitas akut yaitu konstipasi kombinasi dengan magnesium hidroksida, mual, muntah, gangguan absorpsi,
fosfat vitamin dan tetrasiklin. Untuk kontraindikasinya sendiri yaitu hyphosphatemia berbagi dan neotanus. Next. Untuk organoleptisnya sendiri yaitu untuk warnanya berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa, dan bentuknya itu seperti serbuk amaf. Next. Karakteristik fisik atau fisikomekaniknya. Untuk titik leburnya sendiri yaitu 300 hingga 572 derajat Fahrenheit. MSDS aluminium hidroksida halaman 3 sampai 6. Untuk bobot jenisnya yaitu 78,1,01 gram per mol. Karakteristik fisikokimianya yaitu kelarutan. Untuk kelarutannya sendiri praktis tidak larut air dan etanol, larut dalam asam mineral encer dan larutan alkali hidroksida. Untuk pK-nya sendiri yaitu lebih dari 7. Dan profil kelarutan terhadap pH yaitu tidak lebih dari 10. Next. Untuk stabilitasnya yaitu adjuvan aluminium hidroksida stabil selama minimal 2 tahun bila disimpan pada suhu 4 hingga 308 derajat Celcius. Dalam wadah inert yang tertutup rapat, itu tidak boleh dibiarkan membeku karena struktur koloid terhidrasi akan rusak secara permanen. Inkompatibilitas dengan eksipien. Ketika terkena fosfat, karbonat, sulfat, atau aldion borat, titik muatan 0 untuk adjuvan aluminium hidroksida menurun. Next. Pengertian sediaan yang akan diformulasi. Dry syrup atau kering merupakan obat dengan sakarosa harus dilarutkan dalam jumlah air tertentu sebelum dipergunakan. Sediaan tersebut dibuat dalam umumnya untuk bahan obat yang tidak stabil dan tidak larut dalam pembawa air. Keuntungan sirup kering daripada sirup cairan. Biasanya sirup kering itu dapat tahan disimpan lebih lama. Contohnya amoxicillin, ampicillin, dan erythromycin. Karakteristik atau syarat-syarat sediaan yang akan diformulasi yaitu serbuk atau granul yang akan ditambahkan air sebelum digunakan dan memiliki berbagai macam aroma dan warna pada setiap sirup. Next. Selanjutnya tinjauan umum. Yang pertama suspensi agent, wetting agent untuk macam-macam bahan. Ada karboksimetilselulose sodium atau NaCMC dalam bentuk kadar. Dan sifatnya yaitu untuk kelarutan tentang kadar. NaCMC adalah praktis tidak larut dalam aseton, etanol 95%, ether dan teulen, mudah terdispersi dalam air pada semua suhu, stabil meskipun bersifat hidroskopis dalam kondisi yang tingkat kelembapan tinggi. NaCMC dapat mengabsorpsi air dalam jumlah yang besar, yaitu 50%. Larutan natrium CMC stabil pada pH 2-10. Untuk gliserin sendiri, mudah larut dalam air, bahan etanol 95%, dan dalam kloroform praktis tidak larut dalam ether. Gliserin bersifat hidroskopis. Gliserin murni tidak rentan terhadap oksidasi oleh atmosfer di bawah kondisi penyimpanan biasa, namun terjadi pada pemanasan dengan evolusi akrolin beracun. Selanjutnya untuk metil paraben, larutan air dari metil paraben di pH 3-6 dapat disterilkan dengan autoklaf pada 120 derajat selama 20 menit tanpa dekomposisi. Larut dalam 3 bagian etanol 95%,
10 bagian eter, dan 60 bagian aliserin, dan sangat mudah larut dalam alkali hidroksida. Demikian sebagai bahan pilihan kadarnya. Oke, untuk selanjutnya untuk fungsi bahan sendiri ada pelarut. Macam-macam bahan ada aquades, sifatnya sangat mudah larut dalam air, lebih mudah larut dalam air, lebih mudah larut dalam air mendidih, sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dan dalam eter. Oke, slide selanjutnya. Formulasi. Untuk skema penentuan bahan dari aluminium hidroksida atau AlOH3 dry syrup, yang pertama, dry syrup berupa serbuk. Syarat sediaan dry syrup yaitu yang pertama, serbuk granul harus homogen. Kedua, rekonstruksi campuran harus terdispersi. Yang ketiga, suspensi sudah direkonstruksi. Matriks pilihan atau penambahan kasolven yaitu yang pertama propilen glikol dan gliserin. Kasolven terpilihnya adalah propilen glikol, yaitu formulasi dapat berkembang lebih lanjut. Untuk selanjutnya, untuk dry syrup mengurangi biaya distribusi pelarut cair, yaitu tidak larut dalam pembawa air, pilihan zatnya adalah air. Untuk itu, sediaan serbuk yang diberi air sesuai takaran. Selanjutnya, dry syrup mempunyai rasa mint, memberikan sensasi dingin di lambung. Untuk zat tambahannya menggunakan sakarum album, yaitu mineral yang dapat dimurnikan sebagai pengentang. Yang terakhir, ketepatan dosis tergantung pada penakar, yaitu dosis sesuai kebutuhan. Pilihan zat tambahannya ada aluminium magnesium silikat atau vacuum, yaitu aluminium magnesium silikat larut pada pH. Slide selanjutnya, formulasi baku. Di sini dilihat ada identifikasinya positif ya, karakternya positif, solusinya positif, pH-nya 5,5 sampai 8,5, absorpsi powernya positif, sedimentasinya positif, kloridnya lebih dari 0,330%, nitratusnya lebih dari 100 ppm, sulfas lebih dari 0,5%, amoniumnya lebih dari 50 ppm, arsenik sebanyak lebih dari 1 ppm, iron lebih dari 5 ppm, UV metal lebih dari 20 ppm untuk bakteri endotoksis plus AC-nya 90 sampai 110%. Selanjutnya, rancangan spesifikasi. Bentuk sediaannya yang kami bikin adalah dry syrup aluminium hidroksida. Kadar bahan aktifnya 200 mg per 5 ml. pH sediaannya tidak lebih dari 10. Ukuran partikel kurang dari 50 um. Reologi atau viskositasnya sedikit kental, warnanya putih, tidak berbau, rasanya manis. Untuk pemakaiannya dewasa 1-2 sendok takar. Selanjutnya ada 3 kali sehari sebanyak 15 ml sampai 20 ml. Sedangkan untuk anak-anak di usia 6-12 tahun, setengah sampai 1 sendok takar.
3 sampai 4 kali sehari 15-20 mili. Selanjutnya, untuk rancangan dan kadaluarsa bisa dilihat dalam gambar tersebut. Untuk kemasannya dapat tampak dilihat ya di sisi pertama sudah ada nama dan ada golongan obatnya. Untuk ukurannya ada 60 mili, ada pabriknya, ada aturan pakainya, cara penyimpanan dan peringatan, nomor registrasi dan nomor expired, disertai komposisi, indikasi, kontraindikasi, terdapat brosur di dalamnya. Oke, next. Berikut adalah brosur di dalam kotak obat sendiri. Itu bisa terlihat ada jelas ya, ada tray sirup terus ada komposisinya, indikasi, kontraindikasi, farmakologi, efek samping, ada aturan pakai, penyimpanan, peringatan, nomor registrasi, pabrik. Oke, next. Untuk perhitungan kemasan. Untuk volume sediaan yang dibutuhkan untuk kalangan anak-anak 6-12 tahun, setengah sendok takar atau 200 mg per sendok takar dalam sehari ya. Untuk seharinya setengah sampai 1 sendok takar dikali 4 sama dengan 2-4 sendok takar, yaitu 10-20 mili selama 3 hari sama dengan 10 kurangi 20 mili kali 3 sama dengan 30-60 mili. Untuk dewasa 1-2 takar atau 200 mg per sendok takar. Untuk aturan pakai satu harinya 1-2 sendok takar dikali 4 sama dengan 4 kurangi 8 sendok takar, yaitu 20-40 mili. Untuk pemakaian 3 hari 20-40 mili dikali 3 yaitu 60 kurangi sampai 120 mili. Sehingga untuk kemasan terkecilnya adalah 60 mili atau 200 mg per sendok takar. Selanjutnya, produksi akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, masuk dalam alur produksi skala laboratorium, yaitu dalam pembuatan less sirup. Pertama, bahan atau yang akan kita timbang yaitu aluminium hidroksida. Kemudian langsung masuk ke penghalusan. Lalu langsung masuk ke pencampuran. Dan situ ada efek di sana kita cek homogenitas, kadar, pH organoleptik. Kemudian langsung masuk ke pengayakan granulasi basah, yaitu di sana cek kadar zat, pH, volatilitas dan organoleptik juga. Kemudian langsung masuk ke pengeringan.
lalu pengayakan granul kering, lalu pengisian dan penutupan botol, pengemasan sekunder, dan lalu masuk ke gudang. Berikutnya, masuk ke dalam produksi skala pilot. Itu dari awal kita akan seperti yang tadi, ini dalam skala besar, yaitu dalam penimbangan dari bahan aktif aluminium, kemudian ada bahan tambahan CMC, ada aquades, kemudian nanti pembuatan bahan aktif masuk ke dalam alat, bahan tambahan ditambahkan sana, pencampuran, penyaringan, kemudian produk ruahan atau karantina, kemudian pengisian, capping, kemudian pengemasan sekunder, habis itu kemudian masuk ke gudang juga dalam skala yang besar. Lanjut. Dalam proses penimbangan, seperti tadi, peralatan, kita mempunyai alat penimbangan, terus ada alat pengambilan bahan, terus disiapkan. Dalam alat administrasi juga ada dilakukan secara manual dengan alat pencetak atau dengan menggunakan teknologi seperti laptop atau iPad. Kemudian tenaga pembimbing hendaknya memiliki personel yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam pembuatan sediaan. Lanjut. Nah, dalam SOP produksi ini sebenarnya ini adalah langkah-langkah di mana pembuatan sediaan dry sirup kami dari penimbangan, dari bahan awal, aluminium hidroksida, zat tambahan, zat pewarna, kemudian perasa, zat pengawet, hingga sampai menjadi produk. Mungkin bisa lanjut lagi. Di mana dalam proses pembuatan produksi atau dan sesuai dengan SOP produksi itu ada pengujian, yaitu IPC atau in process control, di mana pengujian ini dilakukan selama proses produksi. Jadi serangkaian pengawasan yang diberikan kepada kegiatan produksi ini diawasi oleh kualifikasi yang yang lebih paham di dalam bidangnya, terutama yang khususnya untuk seperti kami, yaitu orang farmasis. Berlanjut. Lagi lanjut. Nah, setelah sudah pembuatan, kami akan mengkarantina atau menyerahkan produk jadi itu ke dalam gudang dengan mutu yang sudah kami buat dan yang kami harapkan dapat bermanfaat serta menjadi obat yang berkhasiat di masyarakat. Nah, maka lanjut. Baik. Dari kegiatan atau dari perancangan pembuatan obat dari sirup ini, dari awal hingga akhir itu sudah kami melakukan sesuai dengan apa yang diberikan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf.
dan mungkin dapat dikoreksi apabila ada kekurangan yang ada di dalam presentasi kami. Mungkin saya berikan kepada moderator. Baik, untuk IPC, short evaluasi IPC dan EPC akan dibacakan oleh teman saya, Nur Hikmah. Kepada Nur Hikmah, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi di sini yang pertama ada SOP evaluasi, di mana pengertiannya yaitu evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran, mungkin juga testing, yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. Tujuan daripada SOP evaluasi ini yaitu biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar tujuan yang ingin dicapai, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam SOP evaluasi ini ada dua, yaitu IPC dan IPIS. Yang pertama yaitu IPC, atau In Process Control, merupakan kontrol pada tahapan tertentu yang merupakan tahap kritis proses produksi atau modul produksi, di mana tujuannya yaitu untuk memonitoring dan jika dibutuhkan adaptasi proses pembuatan untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasinya. Next. Ini merupakan tabel dari pengujian IPC. Pertama itu ada relatif yang dibutuhkan untuk menguji organoleptik, yaitu menggunakan panca indera manusia dengan prosedurnya yang pertama, granul yang sudah dibuat, kemudian catat hasil pengamatan. Persyaratannya itu bentuknya harus halus, kemudian rasanya mint dan berwarna putih. Jenis yang kedua yaitu uji homogenetas, di mana yang digunakan yaitu menggunakan panca indera, dan alat yang kedua yaitu menggunakan lampu atau senter. Prosedurnya yaitu yang pertama, amati granul yang sudah dicampur, kemudian catat hasil dari pengamatan tersebut. Persyaratannya yaitu harus homogen. Selanjutnya yaitu ada uji pH, di mana alat yang digunakan yaitu pH meter, dengan prosedur kerjanya yaitu yang pertama, larutkan granul terlebih dahulu dengan menggunakan aquades dalam beker gelas, kemudian masukkan pH meter yang telah dikalibrasi dengan dapar standar, kemudian amati pH dan catat hasilnya. Selanjutnya yaitu ada uji kebocoran, di mana alat yang digunakan yaitu menggunakan panca indera manusia. Dengan prosedurnya yang pertama, amati granul yang sudah di-filling, lalu catat hasil dari kebocoran. Persyaratannya di sini yaitu sediaan tidak ada kebocoran dan tutup botol tidak ada kerusakan. Next. Kemudian ada yang namanya cek kualitas dan kebenaran. Cek kualitas dan kebenaran ini pengecekannya menggunakan panca indera manusia juga, di mana prosedurnya yaitu yang pertama dilakukan pengecekan pada kemasan sekunder pada produk, lalu catat hasil dari pengamatan tersebut. Persyaratannya yaitu di dalamnya itu harus ada isi, kemudian wadah yang digunakan, label yang digunakan, terus cara penggunaannya, terus ada tanggal expired-nya, dan ada brosurnya. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke EPC. EPC di sini untuk pembuatan dry syrup terbagi atas dua, yaitu sebelum rekonstitusi dan sesudah rekonstitusi. Untuk yang sebelum rekonstitusi ini ada beberapa hal yang dievaluasi. Yang pertama yaitu organoleptik, di mana yang diamati yaitu warna, bau, rasa, dan bentuk. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan indera manusia, di mana prosedurnya ini dilakukan secara visual dan dilihat secara langsung, di mana melihat warna, terus mengecap rasa, mencium bau, dan melihat bentuk dari sediaan sirup kering yang dibuat. Di mana persyaratannya yaitu
dia harus berwarna putih, dia tidak berbau, tidak berasa, dan berbentuk seperti serbuk amorf. Pengujian evaluasi selanjutnya yaitu ada distribusi ukuran partikel, di mana distribusi ini dilakukan dengan menggunakan alat oscillating granulator, di mana prosedurnya itu yang pertama, serbuk atau granulnya itu ditimbang sebanyak 100 gram pada timbangan pen yang ditaruh dalam wadah, kemudian susun pen pengayak sesuai urutan dengan nomor mes terkecil di atas. Lalu masukkan serbuk ke pen dengan nomor mes terkecil, nyalakan shaker dengan kecepatan 30 rpm selama 10 menit, kemudian catat berat serbuk dalam masing-masing pen pengayak. Lalu buat tabel kurva distribusi ukuran partikel, di mana persyaratannya yaitu ukuran partikel harus kurang dari 50 mikrometer. Next. Evaluasi selanjutnya ada laju air, di mana pengujian evaluasi ini itu menggunakan alat corong dan stopwatch. Prosedurnya yaitu yang pertama, pasang corong pada statif dengan jarak ujung pipa bagian bawah ke bidang datar 10,0 kurang lebih 0,2 cm, kemudian timbang bahan beratnya gram, kemudian tuang bahan ke dalam corong yang bagian dasarnya telah ditutup, lalu buka tutup dasar lubang corong sambil nyalakan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan mulai bahan mengalir sampai bahan dalam corong habis. Kemudian hitung kecepatan alir dengan menggunakan rumus W per T. Persyaratannya yaitu lajunya harus sangat baik. Laju airnya harus sangat baik. Evaluasi selanjutnya ada sudut istirahat, di mana pada evaluasi ini menggunakan alat corong, penggaris, dan skala jari-jari. Prosedurnya yaitu ukur tinggi timbunan bahan di bawah corong hasil penentuan kecepatan alir yang disimbolkan dengan H, kemudian hitung sudut istirahat yang disimbolkan dengan alfa dengan rumusnya tan alfa sama dengan H per R. Dengan persyaratan harus sesuai sehingga laju alirnya juga baik. Next. Kemudian ada, kalau yang tadi kita bahas sebelum rekonstitusi, ini kita akan masuk ke setelah rekonstitusi, yaitu yang pertama ada evaluasi organoleptis, di mana yang akan diamati yaitu warna, bau, rasa, dan bentuk seperti pada sebelum rekonstitusi, di mana evaluasi ini menggunakan indera manusia dengan prosedurnya yaitu dilakukan secara visual dan dilihat secara langsung warna, bau, bentuk, dan rasa dari sediaan sirup kering yang dibuat. Kemudian persyaratannya yaitu warnanya itu harus putih, dia tidak berbau, tidak berasa, dan berbentuk serbuk amorf. Lalu ada evaluasi sedimentasi. Alat yang digunakan yaitu menggunakan gelas ukur dengan prosedurnya yaitu yang pertama, sediaan dituang dalam gelas ukur 10 ml, kemudian dikocok sampai homogen. Lalu semua gelas ukur ditutup dengan aluminium foil, kemudian dikocok bersama-sama dan diamati volume sedimentasinya berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, yaitu setiap hari sampai hari ke-7. Dengan persyaratan sedimentasinya harus baik. Kemudian ada evaluasi penentuan pH dengan menggunakan alat pH meter, di mana dengan prosedurnya yaitu elektroda dibersihkan dengan aquades, keringkan dengan tisu, kemudian pH meter dikalibrasi dengan larutan pH baku, lalu elektrodanya itu akan dicelupkan dalam sediaan, kemudian tunggu sampai alatnya itu konstan, lalu catat pH yang tertera pada alat. Dengan persyaratannya, nilai pH tidak boleh lebih dari 10,0. Next. Selanjutnya ada evaluasi redispersi, di mana alat yang digunakan yaitu stopwatch. Prosedurnya yaitu yang pertama ambil aquades, kemudian masukkan ke dalam botol berisi granul yang telah dikalibrasi, lalu botol dikocok dan catat waktu dibutuhkan sampai terbentuk suspensi homogen. Persyaratannya itu sediaan terdispersi dengan sempurna. Lalu ada evaluasi pengukuran kadar zat aktif, di mana alat yang digunakan yaitu berupa spektrofotometer, HPLC, dan lain-lain. Persyaratan
prosedurnya yaitu disesuaikan dengan metode penentuan kadar masing-masing bahan obat atau disesuaikan dengan alat yang digunakan. Lalu persyaratannya itu disesuaikan juga dengan hasil yang tertera pada alat dan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian ada evaluasi viskositas atau kekentalan. Di sini viskositasnya ini dievaluasi menggunakan alat viskometer Stormer, di mana prosedurnya yaitu yang pertama, sebelum digunakan alatnya dinyalakan terlebih dahulu, lalu sediaan yang diukur dimasukkan dalam wadah, kemudian pilih rotor yang sesuai dan pasang hingga tinggi sediaan mencapai tanda pada rotor. Lalu tombol pemutar rotor dinyalakan dan baca skala viskositasnya. Persyaratannya di sini yaitu viskositasnya itu sedikit kental. Next. Lalu ada evaluasi penentuan berat jenis menggunakan alat piknometer dengan prosedurnya yaitu piknometer dibersihkan terlebih dahulu, kemudian sesuaikan suhunya dengan suhu yang tertera, lalu timbang piknometer yang telah sesuai suhu. Di mana penimbangannya ini dengan cara memasukkan sampel dalam piknometer, sesuaikan suhunya, kemudian timbang, lalu hitung massa sampel, di mana dengan menggunakan rumus M3 sama dengan M2 dikurangi M1, lalu hitung bobot jenis sampel dengan rumus alfa sama dengan M3 dibagi volume suspensi. Dengan syarat yaitu dia harus 200 mg per mililiter. Lalu ada uji potensi antibiotik. Di sini dia menggunakan metode lempeng silinder dengan prosedurnya yaitu cawan Petri yang telah diberi lempeng silinder yang berisi antibiotik selanjutnya diinkubasi selama 16 sampai dengan 18 jam dengan suhu 320 derajat Celcius dengan suhu 32 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius dengan syarat tidak ada mikroba yang tumbuh. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi uji efektivitas pengawet. Pada uji ini prosedur yang dilakukan yaitu sediaan sirup kering yang sudah dilarutkan diambil sebanyak 20 ml dan dimasukkan ke dalam jumlah tabung bakteriologi tertutup. Kemudian berukuran sesuai dan steril. Lalu tetapkan jumlah mikroba variabel di dalam tiap suspensi inokula dan hitung angka awal mikroba tiap mililiter sediaan yang diuji dengan metode lempeng. Kemudian setelah diinokulasi, tabung diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Setelah itu, tabung yang terlihat dicatat dan ditetapkan jumlah mikroba variabel pada tiap selang waktu tersebut dengan metode lempeng. Persyaratannya yaitu tidak ada mikroba yang tumbuh. Demikian hasil pemaparan materi kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan kepada para pemateri ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.